Prabu Maeswatirta sangat marah dan murka di hadapan Brahmasora dan Tumenggung Jarwo Kenongo yang terikat dengan erat. Mereka berdua menunduk, tidak berani memandang penguasa bumi Lokananda. "Hamba mohon ampun Gusti, berilah hamba kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki kesalahan hamba." Adipati Brahmasora memelas meminta ampun. "Kesempatan itu akan kamu pergunakan untuk membalelo lagi, menentangku, dan berusaha memisahkan diri. Begitukan yang ada di hatimu sebenarnya?" Prabu Maeswatirta membentak Adipati Brahmasora. Kelihatan dia tidak akan mengampuni Adipati Kalasan. "Tidak Gusti, hamba bersumpah akan selalu setia kepada Gusti Prabu. Selama ini hamba hilang karena terbujuk oleh istri hamba, Sekarwilis." Adipati Brahmasora membela diri dengan melibatkan Sekarwilis dalam perkaranya. Prabu Maeswatirta tidak mau menerima pembelaan Adipati Brahmasora. Ia tetap meminta pertanggungjawaban darinya. Adipati Brahmasora hanya pasrah menunggu vonis yang akan dijatuhkan oleh penguasa Lokananda. "Jarwo Kenongo, tindakanmu sungguh sangat memalukan. Kamu sudah merobek-robek kepercayaan yang selama ini kuberikan. Teganya kamu mengkhianati rajamu demi tahta yang tidak jelas." Prabu Maeswatirta memarahi Tumenggung Jarwo Kenongo yang merasa sangat menyesal atas tindakannya. "Hamba pasrah pada putusan Gusti Prabu. Hamba siap menerima hukuman dari Gusti. Hamba mengaku salah. Hamba memang benar-benar bersalah." Tumenggung Jarwo Kenongo pasrah dan siap menerima apapun hukuman yang akan dijatuhkan oleh Prabu Maeswatirta. Prabu Maeswatirta memberikan perintah dengan tegas dan berwibawa. Ia tidak mempertimbangkannya lagi. Mungkin memang seperti itu hukuman bagi seorang yang sudah berkhianat, yaitu hukuman gantung. Ketika ribuan rakyat Lokananda berkumpul di alun-alun Lokananda untuk menyaksikan hukuman gantung kepada Adipati Brahmasora dan Tumenggung Jarwo Kenongo, aku tidak mau melihat kekejaman itu. Aku tidak tega melihat jasadnya menggantung di awang-awang dengan dicekikik seutas tali yang mematikan. Hukuman itu sebenarnya sangat kejam dan menyiksa, tapi memang seperti itulah peraturan yang berlaku. Aku memilih beristirahat di Kaputren ditemani oleh kedua istri yang setia menanti kedatanganku. Kandungan Anjani sudah sangat besar, mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Aku seperti tidak yakin dengan kenyataan ini, karena rasanya sangat cepat perjalanan waktu. Rasanya baru kemarin aku terdampar di negeri aneh ini, tahu-tahu sudah hampir mempunyai anak. Menjelang siang, aku dipanggil Prabu Maeswatirta untuk menghadap. Aku tidak mengetahui masalah yang ingin dibicarakan padaku, karena tidak biasanya ia memanggilku secara resmi seperti ini. "Putraku, menurutmu siapa yang berhak menggantikan Brahmasora di Kalasan?" Prabu Maeswatirta memulai pembicaraannya dengan menanyakan pengganti Adipati Kalasan. Aku memandang para punggawa istana yang hadir dalam pasewakan itu. "Keputusan ada di tangan Ayahanda Prabu. Hamba tidak bisa memilih, karena hamba takut pilihan hamba salah. Aku tidak mau terlalu jauh ikut campur dalam urusan tata negara di Lokananda, mengingat sebenarnya aku bukanlah orang asli Lokananda. Karena kamu yang sudah berjuang mengembalikan kejayaan Kalasan, kamu juga yang sudah melihat situasi di sana. Bagaimana kamu bisa memenangkan peperangan itu, sementara kamu terjepit oleh dua kubu pemberontak dan kubu pengkhianat?
Ucapan Prabu Mesatirta mengingatkan aku pada kedua kesatria yang sudah membantuku dalam peperangan di Kalasan, yaitu Senopati Amongbrojo dan Cakrabumi. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Paman Cakrabumi dan Paman Amongbrojo, mereka yang membantu hamba. Aku mempromosikan Senopati Amongbrojo dan Cakrabumi karena memang aku menginginkan tahta itu jatuh ke tangan mereka berdua, walau mungkin yang jadi hanya salah satunya saja. Paman Cakrabumi menggerakkan rakyat untuk menyerang Kadipaten Kalasan demi berkibarnya bendera Lokananda di sana. Sementara Paman Amongbrojo, seorang senopati dalam yang tetap setia pada Lokananda, tidak mau terlibat dengan tindakan Brahmasora. Ia yang selalu memberi kabar tindakan Brahmasora kepada Paman Cakrabumi, sehingga Paman Cakrabumi mengetahui seluk-beluk Kadipaten. Aku menceritakan perjuangan kedua kesatria Kalasan itu yang memang sepantasnya mendapatkan penghargaan. Mereka saling bekerja sama hingga pada akhirnya pecah peperangan itu. Brahmasora menganggap jika hamba akan mati karena terbentur kekuatannya. Rakyat datang menyerbu dengan berani. Semua itu tidak lepas dari peranan Paman Amongbrojo selaku orang dalam Kadipaten. Aku mengaturkan sembah sebagaimana mestinya setelah menyampaikan berita. Prabu Mesatirta mengangguk-anggukan kepalanya, tanda mengagumi keberanian kedua kesatria itu. Menurutmu siapa yang paling pantas menduduki tahta Adipati? Hamba mohon keduanya diberi anugerah Ayanda, yaitu satu menjadi adipati dan satunya lagi menjadi patih. Tentang siapa yang berhak menduduki jabatan itu, hamba serahkan kepada Ayanda selaku raja yang bijaksana. Aku menyerahkan pilihan itu kepada Prabu Mesatirta karena dialah yang berhak memberikan keputusan. Prabu Mesatirta memberi tugas kepada Patih Gagak agar memanggil kedua kesatria yang memang kubawa untuk menghadap Raja Lokananda. Tidak seberapa lama Patih Gagak datang ke Pasewakan dengan membawa Senopati Amongbrojo dan Cakrabumi. Prabu Mesatirta memandang keduanya dengan seksama. Amongbrojo, tindakanmu sangat tepat, patut mendapat acungan jempol dari rajamu. Kamu akan menerima anugerah dengan keputusanmu yang bijaksana. Begitu juga dengan Cakrabumi sebagai rakyat jelata. Kamu tunjukkan sikap kesatria sejati yang ingin selalu membela tanah airmu. Jiwamu sangat mulia. Kamu berjuang tanpa pamrih demi negeri kita tercinta. Prabu Mesatirta memuji tindakan mereka berdua yang memang patut mendapatkan acungan jempol. Mulai saat ini sebagai raja di Lokananda, kuputuskan bahwa tahta Adipati di Kalasan sepenuhnya menjadi milikmu, Amongbrojo, dan Cakrabumi sebagai patih. Keputusan Prabu Mesatirta disambut meriah oleh para punggawa istana yang hadir. Mereka bertepuk tangan. Senopati Amongbrojo mengaturkan sembah dan mengungkapkan isi hatinya. Ampunkan hamba Gusti, bukannya hamba menolak, tapi keputusan Gusti terlalu berlebihan. Hamba sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa adanya Dinda Cakrabumi, dialah yang sebenarnya mengobarkan semangat rakyat. Hamba mohon, berikan saja tahta itu kepada Dinda Cakrabumi, yang memang lebih pantas. Biarlah hamba yang menjadi patih saja. Senopati Amongbrojo menolak keputusan Prabu Mesatirta dan memberikan kesempatan kepada Cakrabumi seperti ketika tadi malam aku menawarkan mereka jabatan di Kalasan. Tidak Gusti, hamba hanya rakyat jelata yang bodoh dan kurang mampu mengatur tahta. Menurut hamba, keputusan Gusti Prabu lebih benar dan lebih bijaksana. Cakrabumi memberanikan diri berbicara, memprotes keputusan Senopati Amongbrojo. Prabu Mesatirta hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah keduanya.
Dinda, kamu yang lebih dekat dengan rakyat, kamulah pemimpin mereka, sementara aku hanyalah prajurit yang dibenci rakyat. Kamu yang lebih pantas, Dinda. Senopati Amongbrojo memberikan alasan penolakannya kepada Cakrabumi. Namun Cakrabumi membantahnya sehingga terjadi seperti adu mulut. Aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Kanda di dalam istana. Rakyat semua mendukungmu, Kanda. Tidak ada yang membenci tindakan Kanda. Cakrabumi menjunjung tinggi kewibawaan Senopati Amongbrojo yang selalu merasa rendah di mata rakyatnya. Sungguh luar biasa, kalian memang orang-orang pilihan yang tidak haus akan tahta. Tidak seperti Jarwo Kenongo yang tega berkhianat demi jabatan, tidak. Jelas. Namun, apa yang ia dapat? Akhirnya justru menyeretnya ke tiang gantungan. Keputusanku sudah bulat. Amongbrojo, terimalah anugerah ini. Prabu Masatirta mengangkat tangan kanannya pertanda jika ucapannya sudah sah dan tidak bisa ditarik lagi. Para hadirin kembali bertepuk tangan dengan meriah. Pada hari itu juga, Amongbrojo dinobatkan menjadi adipati di Kalasan, sementara Cakrabumi diangkat menjadi patih. Prabu Masatirta memakaikan mahkota adipati di kepala Amongbrojo. Luar biasa. Setelah mengenakan mahkota adipati itu, Amongbrojo terlihat seperti bersinar dengan sendirinya. Ia terlihat berwibawa dan pantas menerima anugerah itu.